Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria botak yang tengah melepaskan kepergian anaknya untuk pergi ke sekolah bersama ibunya. Sebelum mereka pergi, dia memotret anak dan istrinya sebagai kenang-kenangan. Namun ketika istri dan anaknya masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dan ternyata hal tersebut merupakan sebuah mimpi. Dia adalah Paul, seorang single father yang mempunyai sebuah bengkel sebagai mata pencahariannya. Dan di sela-sela kesibukannya, dia sesekali menghubungi anak sematawayangnya yang bernama Beth. Suatu hari, Paul mendapat surat dari kampus anaknya yang menyatakan bahwa putrinya telah dikeluarkan dari sana. Kemudian dia langsung menghubungi anaknya, namun yang menerima panggilan tersebut adalah orang lain. Karena terlalu panik, dia pun memutuskan untuk pergi mencari anaknya saat itu juga. Setelah sampai di kontrakan anaknya, Paul langsung menerobos masuk karena tidak ada seorang pun di sana. Lalu dia menemukan sebuah foto Beth bersama temannya di depan sebuah bar. Dengan informasi tersebut, Paul langsung pergi menuju bar tempat anaknya berfoto dan mencari anaknya di sana. Meskipun dia tidak menemukan anaknya, tapi Paul berhasil bertemu dengan teman yang berfoto bersama Beth yang bernama Angela. Ini babangusnya. Setelah sedikit berselisih, akhirnya Paul berhasil meyakinkan Angela untuk memberikannya informasi terkait hilangnya Beth beberapa hari yang lalu. Angela pun bercerita kepada Paul bahwasannya Angela sudah tidak bersekolah lagi. Dia juga sudah terjerumus ke dalam kesesatan dan memilih untuk masuk ke jalan yang salah. Angela pun mengatakan bahwa Beth bertemu dengan seorang gerbong narkoboy dan mulai menyukainya. Alhasil sekarang Beth sudah menjadi pecandu sekaligus pacar dari gerbong tersebut. Mendengar cerita dari Angela, Paul meminta bantuannya untuk mencari gerbong tersebut dengan imbalan uang tunai sebesar $500. Karena tergiur, dia pun menerima tawaran Paul dan misi pencarian pun dimulai. Pertama, Angela membawa Paul ke tempat di mana pacar Beth selalu nongkrong, namun di sana Angela malah nyabus sehingga membuat sange dan merayu Paul untuk melakukan pengecerdasan. Karena tidak mau menodai seorang anak remaja, Paul memilih untuk mengajak Angela pergi ke mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun ketika sedang berjalan, Angela melihat salah satu teman dari pacar Beth dan memberitahukannya kepada Paul. Hey, Ma, looking for Eddie. Paul pun langsung menghampiri orang tersebut dan menanyakan tentang keberadaan dari pacar anaknya. Namun tiba-tiba dan dengan mudah Paul dapat mengalahkan mereka semua. Lantas, siapakah Paul ini? Setelah mengalahkan mereka, Paul mengambil ponsel salah satu dari mereka dan meminta Angela untuk segera menghubungi pacar Beth dari ponsel tersebut. Kemudian Paul pergi ke sebuah kontrakan yang sedikit berantakan dan di sana akan menjadi tempat tinggal mereka untuk sementara. Ketika sedang bersantai, tiba-tiba bayangan masa lalu kembali teringat oleh Paul yang ternyata dialah dalang di balik meledaknya mobil yang ada di awal film tadi. Sementara itu Angela yang melihat tato dan luka yang ada di punggung Paul mulai bertanya tentang siapakah Paul ini. Namun Paul hanya menjawab bahwa dia adalah ayahnya si Beth. He's at some bar called Excite. Dan setelah mendapatkan lokasi dari pacarnya Beth, mereka berdua langsung berangkat untuk menemuinya. Namun sesampainya di lokasi, Paul meminta Angela untuk segera pulang ke rumahnya. Dia juga memberikan uang sebagai imbalan karena telah membantunya menemukan orang yang dia cari. Paul pun pergi ke tempat pacar Beth tanpa ditemani oleh Angela. Di sana dia bertemu dengan orang yang dia cari dan menanyakan tentang keberadaan anaknya. Namun orang tersebut malah mengusir Paul dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal orang yang Paul cari. Ladies, please excuse us for a moment. Beberapa saat kemudian, paman dari pacarnya Beth pun datang dan memintanya untuk mengatakan semua yang dia tahu tentang apa yang ditanyakan oleh Paul jika ingin dia tetap hidup. Karena ternyata dulu Paul pernah membantai seluruh anak buahnya, tapi tetap membiarkannya hidup sampai saat ini. Dengan penuh kegelisahan, pacar Beth mengatakan bahwa dulu mereka memang pernah bersama, namun kini dia tidak mengetahui tentang keberadaan Beth setelah dia kecanduan obat-obatan. Dan terakhir kali dia melihat Beth berada di sebuah tempat yang bernama farmasi. Dan farmasi ini merupakan tempat dari seorang bandar narkoba yang bertempat di sebuah gedung di pesisir timur. Setelah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Paul kemudian beranjak pergi dari sana dan berkata bahwa dulu dia kehabisan peluru. Ran out of ammo. That guy gives me the creeps, man.
Paul pun menuju ke mobilnya dan ternyata Angela masih tetap menunggu Paul untuk ikut serta dalam misi pencarian anaknya. Di sisi lain, seorang kartel narkoba bernama Omar tengah dihubungi bawahannya terkait orang yang dia cari selama 20 tahun terakhir ini, dan ternyata orang yang dimaksud adalah si Paul. Let this one go. Let what go? Omar pun menyuruh asisten kepercayaan yang bernama Mark untuk menyiapkan seluruh pasukannya untuk misi penangkapan Paul. Sementara itu, dua anak buah Omar yang melapor tengah terlibat aksi kejar-kejaran bersama Paul dengan harapan mereka bisa menangkap dan menyerahkan Paul kepada Omar. Namun ternyata Paul bukanlah lawan yang sepadan untuk mereka berdua, sehingga Paul dapat dengan mudah membuat mereka berdua mati. Namun sebelum kematiannya, Paul meminta salah satu dari mereka untuk menyampaikan pesan kepada Omar bahwa dirinya telah lolos dan meminta agar Omar tidak mencampuri urusannya. Lalu di kediaman Omar, Mark melaporkan bahwa kedua anak buahnya telah mati. Dia juga mengatakan kepada Omar bahwa mereka akan gagal dalam menghadapi Paul. Namun karena rasa sakit yang teramat dalam kepada Paul, Omar tetap kekeh untuk menangkap dan membunuhnya, karena ternyata Paul lah yang membuat anak dan istrinya mati tepat di depan matanya sendiri. We have a chance to get him. Right now. Sementara itu, di kontrakan yang Paul dan Angela tempati, terlihat Angela yang sangat depresi setelah melihat pembunuhan yang telah dilakukan oleh Paul. Dia juga meminta sebuah penjelasan kepada Paul tentang siapa dirinya yang sebenarnya serta alasan kenapa orang-orang di sana ingin membunuhnya. Akhirnya, Paul menjelaskan bahwa dulu 20 tahun yang lalu dia adalah seorang sampah jalanan yang tinggal di seberang kontrakan yang mereka tempati sekarang, dan dia dihadapkan dengan dua pilihan sulit antara harus hidup di penjara atau memulai hidupnya yang baru dengan bergabung dengan militer, dan dia memutuskan untuk masuk ke dunia militer agar menjadi pribadi yang baik. Seiring berjalannya waktu, tempat yang Paul tinggali semakin banyak bermunculan para kriminal yang mengotori tempat tersebut, terutama seorang kartel bernama Omar yang berniat memperluas wilayah kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Dan suatu hari Paul berniat membunuh Omar dengan memasang bom di dalam mobilnya. Namun naas yang terjadi, mobil Omar malah dikendarai oleh anak dan istrinya, sehingga membuat anak dan istri Omar mati tepat di depan mata kepala Omar sendiri. Setelah kejadian tersebut, Paul memutuskan untuk pergi dari kotanya dan menata kehidupan baru di kota lain, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita, menikah, dan melahirkan seorang anak perempuan yang tiada lain adalah Beth. Sebelum Omar menemukan Beth dan membunuhnya, maka Paul harus mendapatkannya lebih dulu agar Beth bisa selamat. Dan setelah memberikan penjelasan yang sangat panjang, Paul memutuskan untuk membawa Angela menemui seorang teman lama dan menitipkannya di sana. Setelah di lokasi teman yang bernama Sam, Paul lalu menitipkan Angela di sana dan berjanji bahwa itu adalah permintaan yang terakhir kepada Sam, dan dia tidak akan pernah menemui Sam lagi untuk selamanya. Paul pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari Beth. Sementara itu, Sam bercerita kepada Angela bahwa Paul adalah seorang paling ditakuti di daerahnya. Dia juga dijuluki sebagai seorang pangeran karena merupakan pembunuh bayaran yang tidak pernah terkalahkan. Oleh karena itu, Sam meminta kepada Angela untuk menjauhi Paul jika Angela tidak ingin terluka. Kembali kepada Paul, dia pergi ke sebuah toko milik temannya untuk mengambil kembali barang miliknya yang dia titipkan 20 tahun yang lalu. Dan setelah sedikit drama, akhirnya Paul berhasil mendapatkan barang miliknya kembali. Bahkan dia mendapatkan salah satu senjata terbaik milik temannya sebagai hadiah pertemanan mereka. Paul pun melanjutkan perjalanannya dan pergi ke tempat yang bernama farmasi. Di sana dia bertemu dengan pemilik tempat tersebut yang ternyata merupakan bawahan dari Omar. Di sana Paul memintanya untuk membiarkan dia dan putrinya pergi dengan selamat tanpa adanya kekerasan. Akan tetapi orang tersebut malah menghina dan mengancam Paul bahwa dia dan putrinya akan diserahkan kepada Omar karena Omar mempunyai rencana tersendiri bagi Paul dan putrinya. Ketika salah satu anak buah dari bandar narkoba tersebut menodongkan pistol ke arah Paul, saat itu juga dia langsung membantai semua orang yang ada di sana sampai tak tersisa. Dan hebatnya, Paul melakukan hal tersebut sambil membawa anaknya yang tengah berada dalam pengaruh obat-obatan. Tentu saja hal itu membuat Paul berada dalam kondisi yang cukup sulit.
Setelah misi penyelamatan berhasil, Paul membawa anaknya ke kediaman Sam untuk mendapatkan perlindungan. Sementara itu Mark yang mengetahui posisi dari Paul pun langsung melaporkannya kepada Omar bahwa Paul kini berada di bawah perlindungan si Sam. Mendengar hal tersebut, Omar meminta seluruh anak buah terbaik yang dimiliki oleh Mark untuk menyabotase gedung milik Sam dan segera menangkap Paul saat itu juga. Dan tidak berselang lama, akhirnya Mark sudah berada di dalam hotel milik Sam. Lalu aksi tembak-tembakan pun tak terelakkan lagi. Meski Paul dan Sam berhasil melumpuhkan semua anak buah Mark, akan tetapi Mark sendiri berhasil menangkap Beth dan membawanya ke hadapan Omar. Kemudian untuk yang kedua kalinya Paul akan melakukan misi penyelamatan anaknya yang telah diculik oleh Omar. Sebelum berangkat dia pergi ke tempat sahabatnya untuk meminta senjata. Dan setelah semua yang dibutuhkan telah dia dapatkan, Paul langsung pergi ke tempat Omar dan aksi pembantaian pun dimulai. Dan sepertinya julukan sang pangeran bukanlah hanya isapan jempol belaka, karena Paul dapat dengan mudah membantai semua anak buah Omar dengan begitu mudah. Hingga akhirnya Paul bertemu dengan Mark dan melakukan duel 1 lawan 1 dengannya. Meski memiliki senjata, Mark lebih memilih untuk bertarung dengan tangan kosong saat melawan Paul. Meski Mark bukanlah lawan yang sepadan untuk Paul, tapi dia berhasil membunuh Mark dengan menembaknya, dan hal tersebut sangat tidak sportif. Setelah membunuh Mark, akhirnya Paul bisa berhadapan dengan Omar, namun karena putrinya yang masih menjadi sandera, membuat Paul dilema tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun ketika Omar menodongkan pistolnya ke arah Paul, Beth langsung menyikup perut Omar hingga membuatnya oleng. Kemudian Paul memanfaatkan momen tersebut dan langsung menembak mati Omar saat itu juga. Dan film pun diakhiri dengan keberhasilan Paul dalam menyelamatkan putri tercintanya. Tamat, ending yang cukup membagongkan.